Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lailatul Mukaromah, tentunya di Kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang banyak orang sholat tapi kok kemungkaran masih ada di mana-mana. Nah, tentunya ini akan langsung dipaparkan oleh narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Amin, semoga tetap dilancarkan Ustadz. Nah, Amin. pembahasan kita kali ini nih banyak orang yang sholat tapi kok kemungkaran masih ada di mana-mana. Sebelumnya nih Ustadz, saya mau tanya, ini kedudukan sholat ini seperti Ya, sebelum kita masuk kepada tema, perlu kiranya kita mendudukkan bagaimana posisi atau kedudukan sholat di dalam syariah agama Islam. Kita tahu bahwa sholat ini merupakan suatu kewajiban yang tidak asing bagi umat Islam. Yang namanya orang mukallaf, maka dia setidaknya akan melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Atau 17 rakaat di dalam satu hari, meliputi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena itu kegiatan yang bersifat rutinitas, terkadang kita melewatkan sesuatu yang penting. Nah, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam faktanya banyak orang yang salat hanya saja kemungkaran tetap berjalan. Nah, kira-kira yang error yang mana ini? Apakah informasi dari Allah ayat tadi, atau pemahaman kita kepada ayat yang error, atau ada sesuatu yang error di kita, bukan di ayatnya, bukan di pemahamannya, bukan di yang lainnya, mungkin di kita, seperti itu. Nah, sebelum menjawab itu perlu kiranya kita tahu apa kedudukan sholat di dalam syariah Islam. Sholat ini merupakan kewajiban yang begitu penting, begitu pentingnya dia, maka Allah undang Nabi Muhammad langsung kepada Allah sendiri, maksudnya bertemu Allah langsung, bukan melalui pelantara. Jika kewajiban-kewajiban yang lainnya, taruhlah seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, ini Allah sampaikan kewajiban itu melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini sebagai Pak Pos lah, kurang lebih seperti itu, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan sholat ini Allah undang langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan menyampaikan kewajiban itu. Saking pentingnya. Ibaratnya seperti ini. Kalau saya mempunyai barang dan barangnya ini ya biasa-biasa saja, saya tidak begitu berat kalau barang ini hilang satu misal, maka saya bisa menggunakan jasa pos. Kenapa? Ya suatu misal kalau hilang atau kalau rusak, maka tidak ada perasaan yang bagaimana gitu, yang kehilangan seperti itu. Tapi berbeda kalau suatu misal saya mempunyai barang yang berharga dan barang ini harus sampai kepada tujuan dengan selamat, maka saya cenderung untuk mengirimkan sendiri daripada menggunakan jasa orang lain seperti itu. Begitupun juga dengan sholat. Sholat ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad langsung, tidak melalui perantara. Allah undang Nabi Muhammad melalui kejadian Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad di Mi'raj, yaitu diangkat dari Baitul Maqdis ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu kemudian Allah menyampaikan kewajiban itu kepada Nabi Muhammad. Fauha ila abdihi ma auha, maka kemudian Allah wahyukan dan sampaikan kepada Nabi Muhammad
Yang awalnya kewajiban sholat itu 50. Kemudian ketika Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, tadi Allah mewahyukan apa? Kalau bahasa bebasnya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, tadi Allah wahyukan kewajiban sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbika was'alhu takhfif. Balik kepada Tuhanmu. Baliklah kepada Tuhanmu dan mintakan takhfif atau diskon. Kalau 50 kali itu terlalu banyak. Umat saya, kata Nabi Musa, umat saya itu umat yang kuat-kuat. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Mereka kuat-kuat secara jismani, secara kekuatan badan. 50 waktu itu terlalu banyak. Apalagi untuk umatmu yang kecil-kecil, yang umurnya pendek-pendek, secara tenaga tidak terlalu kuat. Akhirnya kembalilah. Nah, ketika kembali kemudian Nabi Muhammad meminta untuk diringankan, dikurangi 5 menjadi 45. Turun Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa lagi, ditanyakan, jawabannya sama. Kalau 45 terlalu banyak, kembali lagi. Akhirnya kembali lagi Nabi Muhammad. Setelah itu berulang kali dari 45 ke 40, kemudian menjadi 35 dan begitu seterusnya sampai 5. Ketika sampai 5, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa, ditanyakan, tinggal berapa? Tinggal 5. Balik lagi, terlalu banyak. Kata Nabi Muhammad, wah kalau ini dikurangi lagi saya malu. Malu. Dan berita baiknya adalah 5 kali dalam sehari ini dia memiliki kualitas seperti 50 kali. Jadi meskipun dihitung atau dipotong 50 ini menjadi 5, secara kualitas itu tidak mengurangi pahalanya. Jadi seakan-akan kita sedang melaksanakan 50 kali. Ini yang pertama. Berarti kedudukan sholat ini luar biasa. Bagaimana agama Islam menggambarkan sholat itu sebagai suatu tiang. Jadi kalau bangunan itu biar dia kokoh maka dikuatkan oleh tiang-tiang. Itu bangunan agama. Bangunan agama supaya dia kokoh maka dia harus dikuatkan oleh tiang-tiang. Nah dikatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang penyangga agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan bangunan agama itu. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan bangunan agama itu. Itu merupakan kedudukan dan posisi strategis dari sholat. Ini pentingnya sholat ini, Ustaz. Nah, ini nih kan kedudukan sholat, tapi mengapa sholat kita tidak bisa mencegah kemungkaran nih, Ustaz? Iya, tadi kan kita sebutkan ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita lihat redaksi dari ayat ini. Kalau dalam ilmu balaghah itu ada namanya kalam khabar sama insya. Khabar itu maksudnya adalah ini bentuk informasi. Namanya informasi pasti mengandung 2 hal, 2 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kadzib, bohong. Ada informasi yang bohong, artinya berarti tidak sesuai dengan fakta. Ada informasi yang sesuai dengan fakta, yang disebut dengan sidq atau sesuai dengan fakta, benar. Kita meyakini bahwa informasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu pasti benar adanya. Ketika Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini merupakan informasi sekaligus jaminan dari Allah bahwa sholat itu pasti dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini informasi pasti. Berarti dari tadi kan kita di awal kita mempertanyakan 3 hal itu. Apakah yang error itu di ayatnya atau pemahaman atau di kitanya? Di yang pertama ini tidak mungkin. Jadi yang pertama ini jika error di ayatnya tidak mungkin. Karena ini datang dari
Allah. Dari Allah. Allah Maha benar. Kita baca Al-Qur'an, di akhir ayat kita membaca Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan apa yang difirmankan. Ketika Allah berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita meyakini kebenaran dari informasi itu. Salat dapat mencegah kemungkaran. Yang pertama. Atau yang kedua, dari sisi pemahaman, saya kira tidak ada khilaf atau beda pandangan antara ulama satu dengan ulama yang lain ketika melihat ayat ini. Semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu salat dapat mencegah dari kemungkaran dan sifat keji atau perbuatan keji. Semuanya sepakat. Jadi tinggal yang ketiga ini. Errornya di kita ini paling. Errornya di kita ya. Jadi benar kita melakukan sholat, hanya saja sholat yang kita lakukan pasti ada miss-nya, ada errornya. Nah, ini akan kita nanti bahas di segmen setelahnya, mungkin di segmen 2. Nah, terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita bertemu lagi di segmen kedua. Kita akan lebih dalam lagi membahas tentang banyak orang sholat, tapi kok kemungkaran masih di mana-mana lah. Jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV segmen kedua. Nah, sudah dijelaskan kan tadi bagaimana sih kedudukan sholat dan pentingnya sholat, dan ini juga ada beberapa yang mempengaruhi mungkin ya, yang sholat kita itu tidak bisa mencegah kemungkaran. Nah, kan ada 3. Nah, untuk kali ini kemungkinan yang ketiga, kemungkinan tadi kan ada 3 Ustadz. Nah, kemungkinan yang ketiga ini adalah yang error mungkin ada di kita. Nah, ini penjelasan lanjutnya bagaimana Ustadz? Ya, kembali lagi kepada ayat yang kita tekankan di sini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di sini Allah menggunakan huruf taukid
yang fungsinya untuk menguatkan. Artinya ini jaminan. Kalau Allah menjamin itu pasti. Ya kalau kita yang menjamin belum tentu gitu kan ya. Sesungguhnya atau sungguh saya akan menikahimu. Kalau itu datang dari manusia itu perlu ditanyakan benar enggaknya gitu. Tapi kalau ini informasi ini datangnya dari Allah, ini hal yang pasti. Bahwa pasti sholat itu dapat mencegah dari kemungkaran dan perbuatan-perbuatan keji. Namun faktanya banyak orang sholat tapi kemungkaran tetap jalan. Nah, ini apa yang salah? Mungkin banyak orang yang sholat itu tapi sholatnya hanya sekedar sholat yang bentuknya gerakan-gerakan tangan. Benar memang bibirnya sedang membaca surah Al-Fatihah. Benar tangannya diangkat ketika takbiratul ihram. Benar kepalanya ditaruh di bawah ketika sujud. Namun pertanyaannya adalah apakah hatinya juga sholat? Jangan-jangan ketika kita sholat hati kita berada di alun-alun atau berada di kampus. Apakah hati kita dan akal kita saling berkoneksi dan menuju pada satu titik, jadi yang hanya ada dalam pikirannya adalah Allah. Apakah seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita pahami bahwa sholat itu merupakan mediasi, merupakan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana sholat itu menjadi oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kita tahu ketika Nabi Mi'raj itu bertemu dengan Allah, maka sholat ini diharapkan kemudian menjadi mediasi, menjadi sarana kita untuk bertemu dengan Allah. Dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini merupakan mi'rajnya orang mukmin. Jika Nabi Muhammad itu mi'raj bertemu dengan Allah langsung, maka kita umat Islam ini dengan sholat ini kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya kemudian yang kita baca di dalam Al-Quran itu ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat di sini dhamir yang digunakan adalah dhamir kaf, iyyaka. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan hanya kepada engkau. Nah, kata engkau ini di dalam bahasa Indonesia atau kamu digunakan untuk sesuatu yang ada di depan kita. Engkau. Saya berkata kepada jenengan satu misal, kamu atau engkau. Tapi kepada orang yang tidak ada di sini itu dia. Dia sekarang berada di Kalidilem satu misal. Kita di dalam sholat berkata iyyaka kepada engkau. Seakan-akan kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Itulah yang kemudian disebut dengan maqam ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak. Seyogyanya di dalam sholat kita membawa maqam ini. Ketika sholat, percayalah bahwa Allah itu sedang melihatmu. Atau kalau tidak, kamu itu sedang melihat Allah. Seperti itu. Jadi kita berusaha seakan-akan kita sedang melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu ke level itu, maka percayalah Allah itu sedang melihat kita, sedang mengawasi kita. Bayangkan kalau sampean diawasi oleh orang tua, diawasi oleh kiai, diawasi oleh orang yang berada di atas kita, anggaplah presiden satu misal, maka sampai tidak akan neko-neko, pasti akan anteng. Ini yang ngawasin kita ini Allah, Tuhan yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih besar lagi dari Allah. Kita bayangkan itu. Nah terkadang ini karena mungkin ini sisi romantis kita dengan Allah gitu kan. Karena kita sering melakukan sholat sehingga kalau ibaratnya itu namanya juga orang lewat, pasti dari jalan yang sering dilewati itu kita tahu jalan pintas. Jadi sholat itu pun juga dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas, akhirnya kita tahu jalan pintasnya, mana
posisi-posisi yang bisa kita telikung gitu, cepat gitu, apalagi salat tarawih. Seperti itu. Jadi gambarannya adalah karena seringnya kita melakukan rutinitas sholat itu, terkadang kemudian ada esensi-esensi yang kita lupakan. Padahal sholat ini penting sebagai mediasi, sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pahami bahwa sholat ini menjadi kebutuhan kita, maka kita akan menjalankan sholat ini dengan sebaik mungkin, karena ini menjadi kebutuhan. Tapi kalau kita menganggapnya sholat ini adalah kewajiban yang membebani kita, maka kita akan melakukannya setengah-setengah. Ibaratnya seperti ini. Saya punya anak satu misal, hobinya main HP. Pas waktu makan karena dia sibuk dengan HP-nya, ketika saya memerintahkan anak saya ini untuk makan, maka dia akan memilih apa? Dia akan memilih melanjutkan main HP-nya. Kalau kemudian kita paksakan, ayo makan, kemudian HP-nya kita lempar, apa yang dia akan lakukan? Dia akan marah. Gitu. Dia meskipun melakukan perintah kita, tapi saya pastikan dia akan melakukannya dengan setengah-setengah. Ini apabila menganggapnya makan sebagai beban. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai suatu kebutuhan, bahkan belum waktunya makan pun juga kita akan makan. Kenapa? Karena kita butuh. Sholat juga sama. Jika kita menganggap sholat itu sebagai suatu kebutuhan, maka kita akan melakukan dengan sebaik mungkin. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada sholat yang berkualitas, yang akan membawa fungsi, yaitu mencegah dari kemungkaran. Seperti itu Ustaz. Lalu gini Ustaz, bagaimana sih sholatnya Nabi dan para sahabatnya itu kan banyak sekali perbedaan, banyak sekali yang menyebutkan sholatnya itu seperti ini. Dari samping mungkin karena yang melihat secara langsung itu ada di sisi belakang, ada di pinggir, ada di sisi kirinya gitu Ustaz. Ya. Jadi kita bisa melihatnya dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi fikih yang meneropong dari sisi bentuk luar. Maksud saya di sini adalah bagaimana gerak-geriknya. Jadi apakah takbirnya itu setelinga atau gini, ini kan bentuk fikih sebenarnya. Apakah ditaruh di ketika Allahu Akbar, apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Ini adalah dalam areal fikih, yaitu bentuk luarannya. Ada aspek yang kedua, yaitu aspek batin. Aspek batin ini meliputi bagaimana kehusyuan, bagaimana koneksi antara hati dengan pikiran itu kemudian menyatu pada satu titik, yaitu hanya kepada Allah. Nah, terkadang kita disibukkan dengan yang zahir ini. Bahkan kita kemudian saling berdebat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dari tata cara sholatnya, dari bentuk luarannya. Jadi ada yang kunut, ada yang tidak kunut, kemudian menjadi berantem. Padahal ini sama-sama sholat gitu kan. Dan aspek yang terpenting itu, yaitu aspek batin tadi itu, terbengkalai. Nah, ini kan sangat merugikan kita. Jadi kita terporsir tenaga kita pada perdebatan-perdebatan yang sebenarnya bisa ditolerir. Karena yang namanya sahabat ketika melihat Nabi sholat itu terkadang dari posisi yang beda-beda, sehingga memunculkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti itu. Artinya bahwa kalau di level fikih, selagi itu ada dalil, maka silahkan dilakukan dan tidak usah mencela antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Toh sama-sama sholat, seperti itu. Yang bermasalah itu kalau tidak sholat. Kalau dulu ini guyonannya Gus Dur kalau tidak salah. Kalau dulu antara pemuda-pemudi NU Muhammadiyah itu sering berdebat apakah sholat subuh itu
ada kunut atau tidak gitu. Debatnya sangat alot. Nah kalau sekarang alhamdulillah tidak ada, antara pemuda NU dan Muhammadiyah itu tidak ada lagi debat apakah sholat subuh itu ada kunut atau tidak. Kenapa? Karena sudah tidak sholat. Jadi nggak jadi perbincangan seperti itu. Ini hanya guyon saja. Kita lebih menyibukkan pada aspek di luar gitu, sedangkan aspek yang esensi itu kemudian kita lewatkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini, bagaimana aspek yang kedua ini yang kemudian dimaksimalkan oleh para sahabat. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, saking asyiknya sholat, saking enaknya sholat. Beliau ini kita tahu adalah sosok yang dijamin pasti masuk surga. Tapi sholatnya luar biasa. Bahkan Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya karena lama berdiri. Kalau kita mungkin bengkak bukan karena sholat. Tapi karena banyak kerjaan itu sampai kadang lihat lupa bagaimana sholat. Rasulullah sholat sampai bengkak. Kenapa? Karena saking asyiknya. Saking asyiknya. Sahabat ketika sholat dulu ada namanya Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika beliau terkena panah kaki beliau. Dulu kan tidak ada obat bius ya. Jadi untuk mencabut anak panah itu akan terasa sangat sakit sekali. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta, bentar saya sholat asar dulu. Nanti kalau saya sudah sholat asar kamu cabut. Benar, akhirnya beliau sholat asar. Ketika di rakaat kedua kalau tidak salah, sama temannya itu dicabut dan tidak merasakan apapun. Artinya bagaimana? Ali bin Abi Thalib sholat khusyuknya luar biasa sampai sakitnya dicabut dari anak panah itu tidak kerasa. Ada lagi ulama yang lain, beliau sholat di masjid, suatu ketika ada gempa dan bangunannya runtuh. Akhirnya kemudian orang yang ada di pasar itu melihat, oh di situ ada orang yang sholat. Diambil puing-puing dari bangunan itu dan ternyata orang yang tadi itu sih masih sholat. Tidak tahu kalau Ada sudah gempa terjadi gitu, gempa yang luar biasa dan menghancurkan masjid itu. Apa artinya? Artinya kehusyuannya luar biasa. Itulah yang mungkin mengantarkan sholat yang khusyuk yang seperti itu yang bisa mencegah kepada kemungkaran dan perbuatan-perbuatan keji. Itu yang kurang dari kita mungkin. Kurangnya itu dari kita. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada perjumpaan kita kali ini. Nah pemirsa, ini pesan untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, jangan jadikan sholat itu sebagai beban kita. Karena kalau jadi beban itu kita melakukan, tapi karena itu keterpaksaan gitu. Jadikan sholat kita itu sebagai kebutuhan kita. Nah, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia menonton program kita Kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah di Jawa Pos Radar Semeru TV. Jangan lupa ikuti kuis yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.